Suami pulang ke rumah dan merasa dunia runtuh. Ia bahkan melihat video istrinya bermain dengan pria lain di komputer. Gambar yang mengerikan ini membuatnya sangat marah. Ia tidak percaya istrinya akan melakukan hal seperti ini. Mungkin wanita ini hanya mirip dengan istrinya. Ia menonton ulang frame demi frame. Namun, rekaman chat yang eksplisit antara mereka sudah menjelaskan segalanya. Tampaknya ia harus mengenakan topi ini. Cheng Tao tidak bisa lagi menahan amarahnya. Ia langsung menarik istrinya yang tertidur di sofa. Lin Ye menatap dengan mata besar yang tampak tak bersalah. Ia belum tahu apa yang terjadi. Melihat suaminya yang benar-benar gila. Ia tahu bahwa rahasianya telah terungkap. Lin Ye yang telah mengakui kesalahannya juga tidak berpura-pura lagi. Ia kembali ke kamar dan mulai mengemas pakaian, berniat untuk pergi. Namun, jika Cheng Tao membiarkannya pergi sekarang, bukankah itu sama saja dengan membantu mereka berdua? Jika tidak ada penjelasan, ia tidak bisa pergi kemanapun. Jadi ia mengunci pintu dan menunggu di luar. Hingga Lin Ye memberitahu siapa lelaki itu. Ia tahu suaminya tidak akan menyakitinya. Sepanjang malam ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Cheng Tao sudah tidak sabar menunggu. Ia mendekat dengan membawa palu. Tepat di depan. Ketika bergetar ketakutan, just smashed the nearby computer with a hammer. Membuat terjatuh ketakutan di tanah. Melihat jari yang baru saja tidak sengaja tergores. Dia memutuskan untuk membuat keduanya yang tidak tahu malu ini membayar harga yang sangat menyakitkan. Dalam kemarahan, dia menyalakan komputer. Dan menuliskan pengalaman sialnya di forum. Serta pengguna dengan nama Iron Buddha. Yang melakukan tindakan tidak etis dengan istrinya. Bahkan di akhir, dia tidak lupa melampirkan video pertarungan mereka sebagai bukti. Setelah ragu sejenak, dia mengklik mouse. Hasilnya, hanya dalam 1 atau 2 jam. Postingannya langsung meledak. Dan malam itu juga, menjadi orang yang paling disayangkan oleh netizen seluruh negeri. Namun saat itu, dia masih tidak tahu. Hanya karena dia menulis sebuah esai kecil. Akhirnya, itu malah menimbulkan masalah besar. Keesokan harinya, dia datang kerja seolah tidak terjadi apa-apa. Tetapi menemukan karyawan sedang mendiskusikan sesuatu. Kembali ke kantor, dia tidak fokus. Karena penasaran, dia mencari orang bernama Iron Buddha di internet. Tidak tahu sebelum mencari, sekali mencari langsung terkejut. Tidak disangka, sekarang para netizen semuanya seperti dewa. Dalam waktu semalam yang singkat, sudah mengumpulkan informasi pribadi tentang pria brengsek yang bernama Gao Fei. Serta alamat dan informasi keluarganya. Kiriman yang diposting impulsif semalam, membuatnya merasa sangat menyesal. Dia menyalahkan semuanya pada Lin Ye. Begitu memikirkan hal ini, ia langsung berlari pulang dengan marah. Sebuah omelan histeris yang dilontarkannya. Ternyata Lin Ye tidak suka dengan kehidupannya sekarang. Ia merasa seperti burung kenari di dalam sangkar. Setiap hari selain tidak perlu bekerja dan bermain game di rumah, setiap bulan juga harus menghabiskan beberapa puluh ribu uang saku yang diberikan Cheng Tao. Namun Cheng Tao hanya memikirkan tentang uang. Sepenuhnya mengabaikan kebutuhan psikologis dan fisiologis Lin Ye. Lin Ye yang keinginan yang membara tidak bisa tersalurkan. Hanya bisa terjebak dalam dunia game siang dan malam. Pada suatu ketika saat menjalankan Dungeon, dia mengenal pria brengsek Gao Fei dalam video. Karena dia adalah yang terampil di antara yang terampil. Dia menjabat sebagai ketua serikat pekerja game. Setelah itu, mereka sering bermain game bersama. Dan pertemuan pertama mereka adalah di sebuah acara offline yang diorganisir oleh serikat pekerja. Seorang gadis muda yang cantik dan anggun. Seketika membuat Gao Fei merasakan perasaan cinta pertama. Karena istri di rumah sudah hamil beberapa bulan. Lama-kelamaan, yang tidak tahan kesepian. Berakhir menjalin hubungan dengan yang juga merasa kosong. Seiring semakin hangatnya hubungan mereka. Mereka tidak lagi hanya puas berkomunikasi melalui layar. Jadi mereka berdua pun bertemu untuk kedua kalinya. Saya, istri saya. Saya juga tidak tahu. Toh tidak seperti orang sepertimu. Saya seperti apa? Kamu berasal dari. Bisa membuatnya. Kelingking. Mereka semakin bersemangat saat mengobrol. Malah tidak pulang ke rumah malam itu. Membawa koper dan masuk ke sebuah hotel. Saat di dalam, menambah tinggi saat mengenali burung terbang. Dan bahkan terpesona merekam video dengan ponsel. Sekarang tertangkap basah oleh suaminya. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk membela diri. Lin Ye berlari ke atas untuk mengemas barang. Berencana untuk benar-benar meninggalkan rumah ini. Saya bilang padamu, wanita sepertimu banyak. Saya bisa menemukannya kapan saja. Saya akan menelepon pengacara sebentar lagi. Saat bercerai, saya jamin kamu tidak akan mendapatkan satu jari pun. Tidak dapat ya sudah. Lagi pula dia masih punya Gao Fei. Setelah keluar, dia langsung menelepon Gao Fei. Namun, Gao Fei saat itu hidup lebih buruk darinya. Sejak informasi keluarganya dibocorkan oleh netizen, mereka hidup dalam kesulitan yang mendalam.
Di depan rumah, setiap 3 hari disiram kotoran dan dibuang sampah. Bahkan pada hari itu, mereka makan dengan baik. Sebuah batu bata tiba-tiba masuk melalui jendela, menghantam meja, membuat semua orang terkejut. Sakit, bajingan. Kalian siapa? Kalian sekalian bajingan. Jika berani, tampillah. Menjadi tokoh utama itu apa sih? Otak berputar seperti orang gila. Hidupnya sendiri sudah berantakan. Dia sudah tidak punya mood untuk memikirkan Lin Ye. Istrinya juga baru pertama kali mengecewakannya seperti ini. Katakan padaku dengan jelas. Apa hubunganmu dengan wanita itu sebenarnya? Itu adalah orang lain yang mencuri ID saya. Saya tidak ingin mendengar itu. Bersumpah. Tidak ada hubungan dengan wanita itu. Saya tidak berbohong padamu. Jangan berbohong. Keluar rumah dan tertabrak mobil. Ditimpa dengan 5 petir. Saya percaya padamu kali ini. Kalau begitu, tampillah. Beritahu semua orang di luar bahwa kamu tidak bersalah. Tidak perlu peduli pada orang-orang itu. Tunggu sampai mereka bosan. Ini akan berlalu dengan sendirinya. Saya tidak ingin merasa. Kamu seperti mengakui hal ini. Apakah kamu mengerti? Gao Fei sekali lagi menghadapi risiko ditimpa petir. Merekam video pernikahan dan mengunggahnya ke internet. Mengatakan bahwa ada hacker yang mencuri akunnya. Dia sama sekali tidak mengenal siapa itu Lin Ye. Tidak tahan dengan gangguan online dari netizen. Gao Fei akhirnya memutuskan untuk kabur ke desa. Namun, tindakan Gao Fei yang merasa pintar kali ini telah mendorong gelombang opini ke tingkat yang baru. Semua orang merasa Gao Fei sedang menganggap netizen sebagai bodoh. Dan seorang wartawan yang sangat suka internet, Su Wei, juga dengan tajam memperhatikan peristiwa ini. Pengalaman kerja bertahun-tahun memberitahunya. Berita ini pasti akan menjadi sensasi. Dia terus-menerus melebih-lebihkan saat memposting. Tujuannya adalah untuk membangkitkan kemarahan netizen. Ketika Gao Fei semakin banyak dikritik dengan parah, dia juga sengaja mengeluarkan pemberitahuan yang dicari secara online, agar netizen di seluruh negeri ikut serta dalam pesta ini. Kemudian dia menemukan salah satu netizen yang bernama Pedang Keadilan. Emosi sangat memuncak. Su Wei ingin mengajaknya bergabung untuk melakukan pelacakan berita secara offline. Melihat Zheng Yixian lebih marah daripada orang yang terlibat, Su Wei langsung tahu dia telah menemukan orang yang tepat. Segera mengundangnya menjadi pasangannya. Namun, Zheng Yixian yang baru saja bersemangat mengumpat tiba-tiba saja jadi lesu. Sudah menjadi keyboard warrior senior selama puluhan tahun. Dia biasanya hanya berani menyerang secara langsung di dunia maya. Dan dia juga harus bekerja setiap hari. Su Wei berjanji tidak akan membiarkannya bekerja tanpa imbalan. Tak bisa menahan godaan nama dan keuntungan. Zheng Yixian akhirnya memilih untuk bergabung. Namun, mereka belum sempat menemukan Gao Fei. Popularitas skandal, Greenhead, langsung tertekan oleh kasus aneh tentang mayat wanita tanpa kepala. Pada hari itu, beberapa nelayan di tepi laut secara tidak sengaja menangkap ikan besar yang belum pernah ada sebelumnya. Semua orang dengan penuh harapan segera menarik jala. Namun, setelah ditarik ke darat, mereka semua terkejut. Yang terbungkus dalam jala ternyata adalah mayat wanita tanpa kepala yang segar. Dalam sekejap, berita ini naik ke trending topik. Internet tidak memiliki ingatan. Greenhead, yang kemarin diburu orang, hari ini sudah tidak ada yang memperhatikan. Polisi bahkan belum sempat menangani mayat tersebut. Siang itu, mereka kembali berada di pelabuhan yang tidak jauh satu sama lain. Menemukan sebuah kepala wanita. Meskipun wajahnya sudah hancur karena dimakan ikan. Tetapi potongan yang rapi di leher bisa membuktikan. Ini adalah mayat yang sama seperti yang diangkat pagi tadi. Namun setelah pemeriksaan forensik, mereka menyatakan, wanita itu tidak menunjukkan perlawanan yang hebat sebelum meninggal. Besar kemungkinan ini adalah kasus bunuh diri. Kasus ini kembali terjebak dalam kebuntuan. Karena tidak ada orang yang akan masih dengan santai memotong kepala sampai begitu rapi saat bunuh diri. Saat polisi tidak memiliki petunjuk, sebuah hotel menelepon untuk melaporkan kejadian di malam hari. Mengatakan ada seorang pria yang mencurigakan hanya keluar di malam hari. Mungkin ada hubungannya dengan kasus mayat wanita. Polisi segera mengelilingi dia. Setelah beberapa pertanyaan, mereka baru tahu. Pemuda ini adalah pria brengsek, Gao Fei. Ternyata dia ketakutan karena dibully. Alhamdulillah sekarang cuacanya cerah, teman-teman. Lihat teman saya nih, pengen menjemur kepalanya. Udah lama gak kena panas, jadi bahagia banget nih sambil lihat pemandangan tuh. Padahal ini di internet, sehingga setiap hari berperilaku seperti pencuri. Meskipun penjelasan ini sangat masuk akal,
Namun, masih tidak bisa sepenuhnya mengesampingkan kecurigaan terhadap Gao Fei. Petugas wanita menunjukkan foto mayat tanpa kepala itu. Tidak disangka, ada hasil tak terduga. Meskipun kepalanya sudah hilang, Gao Fei masih bisa mengenalinya dengan cepat. Korban adalah Lin Yan. Reaksi Gao Fei di depan mereka sama sekali tidak terlihat seperti akting. Dia berkata setelah terjadinya skandal perselingkuhan. Dia hanya sempat bertemu dengan Lin Yan secara cepat di restoran. Antara Lin Yan dan istrinya. Dia masih memilih istrinya. Sebagai seorang pria brengsek sejati. Sekarang dia hanya ingin segera menjauh dari Lin Yan. Tapi siapa yang bisa disalahkan? Sekali berselingkuh. Atau akan terus berselingkuh. Dia seharusnya sudah mengerti hal ini sejak lama. Akhir yang dia dapatkan juga akibat perbuatannya sendiri. Sekarang dimanapun dia pergi, orang-orang mengenalinya. Telinganya dipenuhi dengan berbagai omongan yang tidak sedap. Tanpa siapa-siapa, dia hanya bisa kembali ke rumah orang tuanya.